Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG periode 4 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Marcel Agung Salih Padang, nomor peserta PPG 2015 03173134. Saya mahasiswa program studi teknik otomotif LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya adalah guru di SMK Negeri 5 Toraja Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, pukul 9.00 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, saya akan melakukan pengambilan video UKIN untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran yang saya laksanakan di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Sistem EV. Ya. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Jangan di bangku, saya Pak. Masuk. Lagi. Leonardo Kapan Mikaelana Risto Candel Zulfikar Janus Wilson Yosef Ian Parni. Nah, sebelumnya saya minta kepada orang yang bisa dapat Tuhan berikanlah akal yang sehat kepada kami, agar apa yang diberikan oleh Bapak Guru dapat kami pahami dengan baik. Tuhan, tolong terimalah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, sebelah mana hidup dalam sekali hidup. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang kita mulai, yaitu pembelajaran tentang sistem EV.
sensor sistematik. Nah, sistematik itu adalah elektronik injection. Kalau elektronik injection berarti yang dia sudah menggunakan basis dari elektronik, semuanya menggunakan elektronik, dia tidak dikontrol secara mekanik lagi. Nah, ada pun bagian-bagian dari sistem elektronik pada ini, yaitu ada yang bisa cari tahu komponen-komponen sistem ini. Coba, coba, sebutkan salah satunya. Sebutkan salah satunya. Cara kerjanya. Sensor. Fungsinya, coba jelaskan. Apa itu crankshaft position sensor? Untuk memberi informasi posisi putaran Poroshenko. Putaran Poroshenko. Ya, ketika crankshaft position sensor atau CKP memberikan sinyal tersebut kepada komputernya, itu namanya engine control unit. Nah, kemudian di situ jadi diproses bilang di situ akan diberitahukan bilang crankshaft pada posisi apa, sudut kemiringan crankshaft pada posisi bagaimana. Kemudian dia akan mengolah data tersebut, dia kirimkan ke sensor-sensor yang lain. Contohnya yang untuk membuka untuk menyalurkan bahan bakar, ada namanya throttle position sensor. Nah, dari situ dia akan juga diukur berapa kemiringan sudut bukaan katup gas. Throttle kan namanya katup gas. Nah, kemudian sensor apa lagi yang kalian tahu? Sensor yang kalian tahu? Sensor pada sistem ini. Coba. Intake air temperatur. Kalau dikatakan intake berarti intake itu berarti masuk. Intake temperatur berarti dia mengecek apanya yang masuk. Udara. Apanya? Suhu, betul. Ya. Suhu. Kemudian ada lagi namanya intake air volume atau IAV. Nah, itu untuk mengontrol seberapa banyak volume udara yang masuk ke dalam throttle body. Nah, kemudian di situ akan dikalkulasi berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan, disesuaikan dengan jumlah bahan bakar dan udaranya. Ya, lanjut lagi. Apa lagi yang kalian tahu tentang sensor-sensor dan fungsinya? Coba yang sudah di belakang, sensornya coba. Oksigen sensor. Ya, oksigen sensor atau O2 sensor. Apa fungsinya O2 sensor? Memberikan informasi kepada ECU untuk mengenai jumlah oksigen pada sistem pembakaran. Oh ya, ya betul. Oke. Nah, jadi untuk pembukaan ini, saya kira kalian sudah tahu, sudah sedikit banyak tahu yang mengerti tentang EV atau Electronic Fuel Injection. Kalau begitu, ada lagi pertanyaan. Apa itu spark plug? Spark plug. Spark plug. Busi. Apa fungsi busi? Mengubah arus listrik tegangan tinggi dari koil menjadi bunga api untuk membakar saluran bahan bakar.
Ya, betul. Ya, itu mengubah arus listrik tegangan tinggi dari koil. Nah, kalau dari koil, fungsinya koil apa itu? Koil pengapian. Dia fungsinya untuk merubah tegangan 12 volt dari aki menjadi tegangan 12 kilovolt sampai 36 kilovolt. Kalau kilovolt itu berapa? 12 kilovolt, 12.000 sampai 36.000 volt. Jadi bayangkan saja itu, dia busi, dia itu menghadirkan busi 36.000 volt. Jadi dilipat gandakan harusnya di situ agar dapat membakar campuran bahan bakar. Ya. Yang di sana nanti kita akan mulai praktek tentang sistem EV. Yang kita akan laksanakan di sistem EV yaitu perawatan berkala, atau kalau perawatan berkala, perawatan ringan itu disamakan dengan tune up. Jadi semuanya di situ yang mulai dari air radiator, kemudian busi, di situ semua kita akan cek bagaimana kondisinya. Dan yang paling penting yaitu oli, dan untuk sistem pendingin apa namanya? Sistem pendingin pada mesin air radiator, dan tekanan yang tekanan. Nah, kalau sudah melebihi tekanan dan dia bocor, itu sudah rusak, harus di overhaul. Oke, tadi yang saya tanyakan tadi itu tentang fungsi-fungsi dari komponen EV. Ada yang dikatakan CMP. Apa itu CMP dan fungsinya apa? Coba. Kemsat position sensor. Ya, betul. Posisi kemsat. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kemsat? Kemsat, apa itu kemsat? Kemsat adalah poros nok atau poros buas katup. Kita akan mulai praktik tentang sistem EV. Bagaimana cara kerja sistem ini? Kita akan servis tunjuk hub. Ya, di situ kalian akan mengetahui bagaimana cara perawatan dari sistem EV agar sistem EV itu berfungsi secara normal. Ya, sekarang persiapkan diri kalian untuk kita menuju ke benda pasien. Ya, sekarang kita sudah berada pada mesin CVTi di OTN EV. Nah, untuk permulaan, sebagai awalnya kita akan melakukan servis pada sistem pendingin. Nah, untuk selanjutnya kamu silakan bongkar dulu. Nah, silakan lepas dulu saringan udaranya. Saringan udara dilepas, kemudian silakan kalian melepas saringan udara. Ya, silakan lepas saringan udaranya, kemudian dibersihkan dulu. Untuk sebagai pengetahuan, saringan udara itu masuk mulai dari sini udaranya masuk ke dalam, naik ke saringan udara. Nah, kemudian dia udara yang bersih masuk ke dalam throttle body atau throttle pallet. Nah, di dalam, kenapa harus disaring? Agar mesin itu yang hasil pembakaran itu selalu bersih, jangan terdapat kotoran-kotoran.
Oke, silakan dibersihkan dulu saringan udaranya. Ini juga dilepas. Pakai air. Silakan dibersihkan dulu ini. Kan? Sekarang buka businya. Berat. Ya, silakan di sini kalian bersihkan dulu. Ini juga. Ya, silakan dibersihkan itu isinya dulu. Cuman dianunya tidak ada ya. Tidak ada apa tekanan pada mananya. Nah, kita harus sesuaikan dengan itu radiator. Itu radiator yang kan setiap radiator berbeda tidak bentuknya. Yang pas untuk itu radiator kemana? Kemudian ini dipasang, caranya tarik, ada nipel di sini tarik. Itu lepas sudah ditarik nanti. Kemudian harus dipompa sampai 15 PSI. Akan dipompa sampai 15 PSI. Nah, kemudian setelah mendapat angka 15, kita perhatikan apakah di saluran pendingin ini ada kebocoran. Kalau tidak ada berarti dia dalam kondisi baik. Nah, setelah itu jangan langsung dilepas, tetapi tekan nikelnya di sini, nanti tekanan di dalam. Nah, setelah 0 baru tarik, lepas dan simpan kembali, putar ke kiri, kemudian simpan, letakkan kembali di tempatnya sesuai dengan. Nah, setelah itu tutup, kasih rapat, tekan ke bawah. Ya. Nah, setelah ini kita coba gunakan alat yang namanya hidrometer. Coba ambil hidrometernya dan cek mulai dari segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Nah, awalnya kita pencet yang di atas, kemudian air akinya akan naik ke atas. Nah, di dalam sini ada ditulis ada Richard, Fair dan Good. Ketiga ini, kalau Richard dia merah, mesti diisi ulang. Kemudian ini Fair bagus, maksudnya standar. Kemudian Good itu bagus, baik. Nah, itu akan dicoba ke semua segmen ini ke sana. Jangan sampai ini terkena tangan karena akan gatal. Nah, coba semuanya dirapatkan kembali. Nah, kan tadi ada bagusnya. Nah, ini juga. Oh, ini dia fair, tapi tidak bagus, bukan good. Sebaiknya diisi atau diganti. Yang diganti apanya diganti? Sebenarnya ini diganti langsung. Oh, tidak seperti kalau yang saya pernah kawat begitu. Ini kan model kertas jadi harus diganti. Berikutnya garis.
Masukkan lagi. Kita mulai pasang businya. Nah, pertama businya ini sudah kalian bersihkan tadi, dimasukkan di lubang ke dalam. Nah, setelah itu gunakan kunci, tapi jangan dulu dikeraskan, putar perlahan saja dulu. Setelah diputar perlahan dan tidak ada yang seret, jalankan ke atas sudah, kita putar terus sampai dia rapat. Nah, setelah rapat, tutup menggunakan pasang apa ini? Koilnya. Nah, kita pasang koil. Koilnya tidak boleh terbalik. Harus. Nah, ini ada tempat untuk bautnya di sini ya. Setelah dipasang, jangan lupa pasang kabelnya. Ini kabelnya, karena jika dipasang kemudian kabelnya tidak terpasang, maka koilnya tidak akan berfungsi. Nah, setelah terpasang, klik oke. Ya, sudah selesai. Tinggal pemasangan apa lagi? Saringan udara. Saringan udara. Nah, coba yang kalian harus bedakan, ini namanya box filternya. Nah, saringan itu yang di dalam yang berupa kertas. Nah, silakan pasang ini. Lihat dulu anunya, cek dulu olinya, tarik dulu oli yang bisa oli, tarik, baru lap, kemudian masukkan kembali, baru tarik dulu. Masuk ke dalam, tarik. Coba lihat. Oke, mantap. Paten. Berapa anunya? Ukurannya dia di berapa? Full ya? Full. Oke. Oke. Nah, setelah pekerjaan itu kita akan melakukan scanner. Tahu scan? Tapi kita akan
Kalau kita dengar sebagai langsung, kalau kita dengar bagaimana bunyinya? Seperti tadi, karena kita sudah melaksanakan mesin A begitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan scanner. Nah, bagaimana caranya menggunakan scanner? Mari. Untuk scan atau memeriksa apa-apa yang terjadi dalam mesin. Nah, awalnya kita tekan read data stream. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan-pilihan yang diberikan, yang mana yang kita akan melihat. Nah, ini pertama ada engine speed. Data stream yang kita akan cek yaitu pertama engine speed atau putaran mesin. Kalau putaran mesin itu dia satuannya RPM atau rotation per minute. Jadi putaran mesin dalam 1 menit. Nah, kemudian di sini ada ignition timing advance, waktu pengapian. Jadi kalau yang 4 silinder dia itu 5 derajat sebelum TMA, 5 sampai 10 derajat sebelum TMA. Yaitu kita akan coba. Kemudian injection time, waktu injection itu berarti waktu penginjeksian bahan bakar. Kemudian air temperatur. Jadi untuk air temperatur itu dia temperatur udara masuk. Nah, intake manifold pressure, kemudian O2 sensor atau oksigen sensornya, dan throttle absolute opening, vehicle speed atau kecepatan kendaraan. Kemudian kita akan tekan konfirmasi, confirm. Dia akan mulai membaca. Nah, sini dia sudah di dalam engine speed, dia 1000 rpm karena mesinnya belum panas. Kalau dia sudah panas, dia akan turun menjadi 700 rpm. Nah, kemudian ignition timing dia ini berubah. Kadang 11 derajat, 12 derajat dia berubah setiap waktunya dia. Nah, injection time, intake manifold. Jadi tekanan udara di saluran masuk dia itu 28-27 kilopascal. Nah, kemudian udara sekarang ini, udara yang berada di luar kita ini 32 derajat Celcius. Ini intake air temperatur. Saluran pada temperatur pada saluran masuk. Nah, power steeringnya off karena tidak digunakan. Nah, kemudian kita akan coba lihat grafiknya. Nah, ini dia grafiknya di bawah. Ini grafik-grafiknya di dalam. Dia berjalan sesuai dengan keadaan mesin. Ya kita kembali. Oke. Data monitor. Nah, jadi di dalam sini kita tidak menemukan adanya kesalahan atau yang tidak baik pada kendaraan. Nah, ini akan dibaca semua. Nah, DTC ini intake manifold pressure, ignition, current semua. Jadi ini semuanya dalam kondisi baik, tidak ada yang rusak. Oke. Nah, ketika kita menemukan ada kerusakan-kerusakan yang direkam dalam alat ini atau dalam scanner ini, kita harus menghapus data kerusakan tersebut. Data kerusakan tersebut ini clear out memory atau clear bersihkan out yang salah, memori yang salah. Nah, clear fault memory. Kita tekan yes. Nah, setelah itu dia akan menghapus semua data kerusakan yang ada pada, akan menghapusnya semua. Nah, jadi setelah itu sudah tidak ada lagi kerusakan. Nah, ya, kita sudah tes tadi semua ya. Oke. Nah, kalau begitu coba matikan mesinnya.
Ya. Oke, kalau begitu kita kembali ke dalam. Ayo. Setelah kita tadi melakukan praktik di luar pada mobil, apa yang dapat kalian temukan dari pekerjaan di sebelah tadi? Coba si Angelo, apa yang dapat kamu dapatkan di sana tentang praktik sistem EV tadi? Apa yang dapat kalian simpulkan di sini? Apa yang dapat kalian simpulkan? Coba, Aldo. Apa yang dapat Anda simpulkan dari praktik yang kita laksanakan tadi? Sebentar walaupun tentang tune up tadi. Tentang tune up tadi, apa yang kamu bisa dapatkan? Kamu petik dari situ. Ya, silakan. Bisa keadaan migrasi mobil. Di situ kita dapat mengetahui semua standar atau apa yang terbaik untuk mobil itu. Jadi pengukuran yang terbaik. Nah, contohnya ketika dia akinya bermasalah atau kurang, kita akan mengembalikan pada posisi semula. Air hati pertama, kemudian oli ketika dia tidak kental lagi atau dia sudah hitam harus diganti. Kemudian pada sistem pendingin yang kita melakukan pompa tadi, di situ sebenarnya ada lagi pengecekan untuk tutup radiator. Ketika tutup radiator dipompa sampai tekanan berapa, kemudian dia bisa terbuka. Karena kalau tutup radiator itu cepat terbuka, panas mesin itu tidak akan tercapai suhu kerja. Ketika mesin itu mulai pagi hari, kalau pagi hari langsung airnya bersirkulasi, panasnya tidak akan didapat atau suhu kerja tidak akan kita dapatkan. Tetapi ketika masih ditutup dulu radiator, ditutup oleh termostat, suhu kerja akan dapat tercapai. Ketika suhu kerja dapat tercapai, apa? Kalau suhu kerjanya dapat tercapai, ketahanan kendaraannya lebih bagus. Kemudian, yang tadi kalian bongkar itu busi. Yang perlu dicek di busi apa saja? Pertama itu kebersihannya, ada kerak-kerak di situ. Kemudian, yang kedua, celah busi. Dan yang ketiga, apanya? Celah busi. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Celah busi dan celahnya busi. Apa lagi? Kualitas pembakaran. Dia dapat melihat itu dari elektroda busi. Dia elektrodanya berwarna apa? Ketika dia warnanya kuning, itu tidak bagus. Atau kalau dia warnanya putih kayak seperti abu-abu, itu bagus. Tapi kalau dia kuning, berarti dia boros bahan bakar. Kebanyakan bensin, jadi bensinnya itu tidak habis terbakar di situ. Dia menempel kerak-keraknya itu di situ. Nah, kemudian apalagi yang dapat kalian peroleh dari praktek yang barusan itu? Pertama, apalagi?
kualitas oli. Nah, kalau kalian lihat tadi di situ air radiator, dia itu berwarna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Kenapa air radiator berwarna hijau? Berwarna hijau itu karena warnanya memang warna hijau. Bukan air biasa dipakai. Dia memang ada campurannya khusus. Jadi kalau air biasa yang dimasukkan ke dalam radiator dapat terjadi korosi. Kalau itu korosi karat karena di dalam air dengan itu garam dan mineral. Nah, mineral itu yang dapat membuat karat. Nah, dapat tersumbat dan membuat bocor. Yang bocor, salurannya bocor. Berikan tugas kepada dia. Tugas untuk kita laksanakan pertemuan berikutnya. Mungkin ini selesai. Kita akan ambil kertas dan bukunya, tulis tugasnya. Tuliskan langkah-langkah pemeriksaan baterai. Berikutnya jelaskan langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan atau menggunakan scanner atau menggunakan ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan ingat tugasnya dimasukkan minggu depan sebelum kita memulai pelajaran yang baru lagi. Oke, siap? Kalau begitu saya akhiri pelajaran kita hari ini. Menandai segala berkat yang berlimpah kepada kami semua. Di mana ada cinta kasih-Mu Tuhan untuk melindungi kami dari awal perjalanan kami hingga berakhirnya pada siang hari ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan pulang. Itulah kami perjalanan, semoga kami dapat tiba dari rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, ini adalah kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih.